Minggu kemarin, lagi-lagi menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi Marc Marquez di MotoGP Ceko. Namun kali ini, ia menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang benar-benar tampil gemilang. Sementara para pabrikan lain menunjukkan keunggulan mereka di sirkuit Brno yang memiliki cengkraman tinggi. Tidak ada kesalahan berarti sepanjang akhir pekan dari Marc Marquez. Bahkan kecelakaan di sesi kualifikasi 2 nyaris tidak berdampak pada hasil balapannya. Ia sekali lagi berhasil mengatasi skenario tekanan ban yang rumit dengan sangat ahli untuk memenangkan balapan sprint. Ditambah dengan performa dominannya di balapan utama hari Minggu, ia pantas mendapatkan nilai 10. Keunggulan 120 poin di klasemen tentu membuatnya bisa menikmati jeda musim panas dengan tenang. Marco Bezzecchi tampil solid di sesi-sesi yang paling penting, namun kurang solid di sesi lainnya. 3 kali terjatuh selama akhir pekan bisa menandakan kurangnya kenyamanan atau berpotensi mengganggu kepercayaan dirinya. Namun ia berhasil finish keempat di sprint dan kedua di balapan utama. Hasil finish kedua diraih dengan cara yang mengesankan di bawah tekanan konstan dari Marc Marquez dan kemudian Pedro Acosta. Ini adalah penebusan yang baik setelah kesalahannya di Sachsenring dan menjadi pengingat bagi Aprilia bahwa ia juga mampu memberikan hasil penting. Anehnya, meskipun meraih 2 podium pertamanya musim ini di Brno, performa Pedro Acosta seolah sedikit tertutupi oleh Enea Bastianini di kubu KTM, murni karena lompatan besar yang dibuat Bastianini. Namun ini adalah akhir pekan yang sangat solid bagi pembalap Spanyol itu yang merasa KTM mendapat keuntungan dari cengkraman tinggi aspal baru Brno. Ia mengeksekusi balapan dengan brilian pada hari Sabtu dan Minggu, menunjukkan kecepatan yang kuat di akhir balapan untuk menahan laju Francesco Bagnaia. Hari Sabtu sebenarnya berjalan sangat baik bagi Bagnaia. Ia berhasil meraih pole position meskipun sedikit beruntung dan menjalani paruh pertama balapan sprint terbaiknya sepanjang tahun. Hasil sprintnya dirusak oleh faktor di luar kendalinya, yaitu peringatan tekanan ban palsu. Namun performanya pada hari Minggu cukup mengecewakan. Ia kekurangan kecepatan di paruh pertama balapan dan tidak mampu mengejar Acosta di akhir. Meskipun kecepatannya sebanding dengan pembalap di posisi kedua dan ketiga. Meskipun kalah telak dari rekan setimnya Marco Bezzecchi, Raul Fernandez tampil kuat di Brno dengan finish di 5 besar. Hasil terbaiknya sejak Valencia 2023. Performa ini didahului oleh kualifikasi di baris kedua dan hasil sprint yang layak di posisi ke-6. Sebuah akhir pekan yang sangat memuaskan bagi pembalap Spanyol yang berada di bawah tekanan besar. Fabio Quartararo sendiri tampil baik di Brno, tetapi bahkan dengan tes sebelumnya, Yamaha tidak mampu bersaing. Kualifikasinya di barisan depan sangat mengesankan, namun ia tidak bisa menandingi kecepatan balap motor-motor Eropa. Setelah 3 bulan yang berantakan sejak insiden di Qatar, Jorge Martin tampil luar biasa di Ceko. Meskipun konferensi persnya pada hari Kamis sedikit mengecewakan, performanya di lintasan sangat fantastis, baik dalam kondisi basah maupun kering. Hasil finish ke-7 adalah kembalinya yang sangat kuat menjelang jeda musim panas, dan dukungan dari tim Aprilia terlihat jelas. Kualifikasi yang buruk bagi Brad Binder di mana ia menjadi pembalap KTM terburuk hampir sepanjang akhir pekan. Namun ia tampil baik di kedua balapan dengan berhasil kembali ke 10 besar. Musim yang frustasi baginya terus berlanjut, meski motor RC16 tampak mengalami kemajuan. Dua kali finish di posisi ke-9 bagi Pol Espargaro benar-benar luar biasa, mengingat ia baru tahu akan balapan pekan lalu. Sebagai pembalap pengganti, ia tampil menonjol karena alasan yang tepat, menunjukkan betapa cepatnya ia bisa beradaptasi dengan tim Tech 3.
Meskipun berhasil masuk 10 besar di kualifikasi dan balapan, kecepatan Jack Miller di akhir lomba menurun drastis. Ia berhasil mengalahkan Miguel Oliveira dan Alex Rins, tetapi kalah telak dari Quartararo. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai level sesungguhnya dari motor Yamaha YZR M1. Gagal masuk Q2 dan finish di luar 10 besar adalah akhir pekan yang mengecewakan bagi Fermin Aldeguer. Hasilnya bisa dimaafkan karena rekan setimnya juga kesulitan dan ini adalah pengalaman pertamanya di Brno. Setelah finish ke-6 di Sachsenring, melihat Luca Marini berada di posisi terbawah saat sesi latihan cukup mengkhawatirkan. Namun performanya terus membaik sepanjang akhir pekan dengan finish ke-12 di balapan utama dan menjadi pembalap Honda terbaik. Finish ke-8 di sprint adalah hasil yang layak bagi Honda dan Johann Zarco yang mungkin lebih mewakili potensi RC213V di Brno. Hasil finish ke-13 di balapan utama lebih disebabkan oleh pilihan ban belakang lunak yang terlalu optimistis. Akhir pekan yang anonim bagi Ai Ogura, ia kalah telak dari semua pembalap Aprilia lainnya dan juga dari sesama pembalap debutan Fermin Aldeguer. Kalah dari rekan setimnya dan Jack Miller di semua sesi penting, ini adalah akhir pekan yang sulit bagi Alex Rins di tengah rumor yang mulai beredar tentang masa depannya. Fabio Di Giannantonio menjalani akhir pekan yang mengerikan di Brno. Gagal masuk Q2, terjatuh di sprint, dan finish di posisi ke-16 di balapan utama. Sebuah bencana bagi pembalap Italia tersebut. Hasil balapan yang mengecewakan bagi Miguel Oliveira, performa yang menurun di balapan utama setelah sempat tampil lebih baik dari Rins di sprint. Ini adalah akhir pekan yang tidak diharapkan dari seorang pembalap wildcard. Ia hanya menjadi sorotan ketika menabrak Takaaki Nakagami di sprint yang menyebabkan pembalap Jepang itu cedera dan harus absen dari balapan utama. Meskipun terjatuh di balapan utama, ini adalah akhir pekan terbaik di atas KTM yang ditandai dengan podium solid di balapan sprint. Semua perubahan haluan yang luar biasa setelah ia absen karena sakit sepekan sebelumnya. Tidak mungkin memberikan nilai kepada Joan Mir akhir pekan ini. Ia mengalami masalah ban yang valid pada hari Sabtu, melebar untuk menghindari Zarco di sprint dan ditabrak oleh Alex Marquez di balapan utama. Setelah kualifikasi yang sangat baik di posisi kelima, sulit untuk merasakan apapun selain simpati untuknya. Gagal meraih poin di Brno adalah hasil yang buruk dalam konteks apapun, tetapi menjadi bencana dalam konteks musim 2025-nya yang gemilang. Akhir pekannya diwarnai oleh kontak dengan rekan setimnya di sprint dan kesalahan fatal yang menyingkirkan Joan Mir di balapan utama. Ini adalah akhir pekan buruk pertamanya tahun ini. Dan jeda musim panas datang di saat yang tepat baginya.